Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast bersama Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI). Langsung dengan Ketua Umum Pak Rinto Setiawan. Halo Pak Rinto, masih semangat hari ini Pak? Ya, selalu semangat, Mas Awan. Oke, luar biasa Pak Rinto ya, turut bersama kita teman-teman. Dan kali ini kita datang lagi tamu spesial teman-teman ya. Beliau sangat sibuk sekali mengurus banyak klien dan masih menyempatkan waktu buat kita teman-teman ya untuk mengedukasi masyarakat. Langsung bersama Bapak Alessandro Rey. Halo Pak Rey, sehat-sehat hari ini Pak? Sehat, Pak Wan. Terima kasih, Pak Rinto. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Re, Pak Rito. Kali ini IWP mau membahas mengenai PT Arion mengajukan sengketa informasi nih kepada Komisi Informasi Pusat. Nah, ini masalah apa nih Pak sampai mesti ke sengketa nih? Segitu bodohnya nih pegawai kita nih sampai harus ke sengketa hanya untuk mencari informasi nih Pak. Gimana nih Pak? Ya, ini nanti mungkin lebih jelas sama mumpung ada Pak Ri ini, Mas. Ini terkait dengan perkara PK, Mas ya, atau peninjauan kembali terhadap perkara-perkara yang sudah diputus di pengadilan pajak. Hmm. Seperti itu, Mas Awan. Karena kan saat sidang di pengadilan pajak itu kan bisa sampai 6 bulan, ada yang 12 bulan, Mas ya. Kalau Hmm. untuk gugatan 6 bulan ditambah 3 bulan, dan kalau untuk perkara banding 12 bulan tambah 3 bulan, 15 bulan, Mas. Sekian lama perkara itu, tiba-tiba Hmm. setelah ada putusan dan hasilnya rata-rata mengecewakan wajib pajak. Lah wajib Hmm. pajak mengajukan PK itu di dalam PK ini, Mas, hanya dokumen saja yang bekerja, Mas Awan. Dokumen Hmm. saja yang bekerja, jadi tidak ada sidang sama sekali. Hmm. Nah, ini langsung aja saya tunjukkan, Mas ya. Saya share screen. Hmm. Itu kan PK pada umumnya. Terus masalahnya apa? Ya, ya, ini kan kita ingin tahu, Mas, dokumen apa saja yang dikirimkan ke Mahkamah Agung karena kita PK-nya ke pengadilan pajak, Mas. Sementara kita tidak puas dengan hakim di pengadilan pajak, kita mengajukan PK-nya di pengadilan pajak, Mas. Oke. Nah, ini pertanyaan kami simpel ya, bahwa berdasarkan surat pengadilan pajak nomor sekian-sekian, nah ini perihal kontra memori peninjauan kembali serta surat pengantar kepada Mahkamah Agung, secara tegas disebutkan bahwa lampiran dikirimkan dari berkas bundel A dan bundel B. Jadi ternyata perkara PK itu ada dua bundel istilahnya, Mas. Istilah mereka ini, Mas ya, dari pengadilan Hmm. pajak yang dikirim ke pada Mahkamah Agung dari pengadilan pajak. Hmm. Nah, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara cermat dengan seluruh dokumen yang diterima pemohon, faktanya hanya terdapat bundel B. Jadi bundel B ini ada rinciannya, Mas Awan. Sedangkan bundel A tidak ditemukan, tidak disertakan, dan tidak pernah diterima oleh pemohon sampai dengan Hmm. permohonan ini diajukan. Nah, bahwa Hmm. keberadaan bundel A merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari berkas permohonan peninjauan kembali yang berkaitan Hmm. langsung dengan hak pemohon untuk memperoleh informasi yang lengkap, benar, dan utuh sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang ini KIP, Mas ya, 14 tahun 2008. Hmm. Nah, ini jawabannya tidak memuaskan dan kami mengajukan keberatan. Hmm. Nah, terus ini langsung tunduk poin aja, Mas. Ini jawaban keberatannya adalah seperti ini, Mas. Kami informasikan Hmm. bahwa salinan lengkap bundel A berkas permohonan peninjauan kembali perkara putusan pengadilan pajak nomor PUT sekian-sekian tahun 2024. Nah, Majelis 3A ini, Mas ya. Tanggal Hmm. 27 September 2024 tidak dapat diberikan karena merupakan bagian lampiran dari surat pengadilan pajak yang ditujukan kepada Mahkamah Agung. Nah, Hmm. surat dimaksud merupakan dokumen antar badan publik atau intra badan publik sebagai pendukung kebijakan yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak lain selain badan publik yang sedang melakukan hubungan dengan Kementerian Keuangan. Dokumen antar badan publik atau intra badan publik sebagai pendukung kebijakan yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain badan publik. Nah, ini, Mas. Nah, dia Hmm. dia menganggap itu dikecualikan. Padahal ini dokumen perkara kita, Mas Awan. Perkara selama persidangan, Mas, baik mulai Hmm. gugatannya, terus jawab jinawab sampai dengan putusan. Seperti itu, Hmm. Mas Awan. Sampai dengan apa keterangan apa alat bukti, Mas Awan. Sementara yang sering kita Hmm. permasalahkan adalah alat bukti yang tidak dimuat utuh di dalam ini, Mas. Ya, ini Hmm. sengketanya, Mas ya. Ini bentar, Mas, ini saya teruskan, ini sengketanya sudah masuk Hmm. ke sengketa ini, Mas. Tinggal nunggu nomor sengketanya ke Komisi Informasi Pusat. Hmm. Hmm. Jadi yang kita kirimkan itu kan berkas-berkas itu kan lengkap semuanya, Mas Awan, yang seharusnya dikirim ke Mahkamah Agung. Cuman kan alat bukti ini sering tanda kutip dihilangkan di dalam Hmm. putusan. Nah, ini kita mau tahu. Nah, nanti kalau yang diserahkan ke Mahkamah Agungnya menyesuaikan dengan putusan, nah, itu kan Hmm. keadilan bagi wajib pajak kan tidak ada, Mas. Berarti kan negara
gagal menyediakan keadilan bagi warganya seperti itu, Mas Awan. Hmm. Jadi perkaranya simpel aja, Mas Kepit. Kita kalau di pengadilan negeri mungkin Pak Arif bisa menjelaskan ada namanya inzage, Mas Awan. Sebelum Hmm. dikirim ke Mahkamah Agung, kita tuh bisa diundang untuk melihat ini loh yang akan saya kirim dokumen. Walaupun Mas ya, menurut saya Mas ya, kalau mereka nggak suka sama kita, waktu ditunjukkan pun sudah lengkap, yang dikirim nggak lengkap, kita juga nggak tahu, Mas Awan. Ini kan kita Hmm. kita itu ingin tahu apa saja yang dikirimkan. Hmm. Oke, siap. Thank you informasi ya Pak Rinto ya. Gara-gara informasi seperti ini aja tidak mau diberikan sampai harus ke pengadilan ya. Susah benar kita mencari informasi. Jadi mungkin kita langsung minta informasi dari Pak Rey. Apakah dokumen Bundel A ini merupakan dokumen yang terbuka atau tertutup untuk publik, Pak? Apakah publik, terutama para pihak yang sedang bersengketa, boleh atau nggak boleh terima dokumen ini, Pak? Silakan Pak Rey. Ya, terima kasih Pak Awan dan Pak Rinto. Memang ini pertanyaan yang sangat luar biasa ya, dan tidak banyak wajib pajak yang mempersoalkan ini ya. Mungkin hanya segelintir WP ya, khususnya PT Arion Indonesia mungkin yang mempersoalkan itu. Iya. Yang saya katakan begini, kalau kita bicara lembaga peradilan, tentunya lembaga peradilan itu adalah lembaga yang seharusnya paling transparan. Tidak ada lembaga lain yang lebih transparan daripada lembaga peradilan. Karena memang disitulah tempatnya untuk membuka segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Ya termasuk kebobrokan, keburukan, ya, kezoliman, apapun itu namanya, memang itu tempatnya. Ya, jadi tidak ada para pihak yang dihukum karena membuka fakta. Ya, karena itu tempatnya. Ya, kalau kita membuka fakta di tempat umum selain lembaga peradilan, kita malah bisa dituntut atau digugat. Tapi kalau di lembaga peradilan tidak, karena memang itu tempatnya. ya. Ya, karena memang itulah tempat terakhir untuk membuka itu semua gitu ya. Jadi kalau pada pertanyaan Pak Awan tadi, apakah itu merupakan informasi yang bersifat publik dan bisa dibuka untuk pihak yang merasa berkepentingan? Tentu menurut saya jawabannya adalah itu adalah informasi yang memang tidak dikecualikan karena memang tidak termasuk dalam pasal 17 Undang-Undang KIP. Apalagi informasi ini adalah informasi yang terjadi selama proses persidangan. Apakah itu persidangan gugatan paling lama 9 bulan atau persidangan paling 15 bulan. Jadi sebenarnya itu bukan informasi yang baru muncul. Itu informasi yang sebenarnya diringkas selama persidangan 9 sampai 15 bulan di pengadilan pajak. Jadi menurut saya itu bukan informasi yang bersifat privat, tapi seharusnya dimaknai informasi yang bersifat publik dan dapat diberikan kepada pihak yang membutuhkan. Apalagi yang meminta itu adalah pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini adalah wajib pajak yang memang perkaranya sedang bergulir ya di Mahkamah Agung dan telah selesai di pengadilan pajak. Nah, oleh karena itu menurut saya agak aneh juga kalau permintaan itu tidak dipenuhi. Dan yang menarik dari tanggapan dari dari PPID atau pejabat pengelola ya informasi dan dokumentasi adalah bahwa yang bersangkutan mengatakan itu informasi yang tidak bersifat publik ya. Tapi kemudian yang bersangkutan tidak menyebutkan kalau tidak bersifat publik berarti kan privat. Kalau privat di mana dalam pasal 17 Undang-Undang ini kan yang tidak dijelaskan ya oleh pejabat PPID tersebut ya. Jadi hanya menafsirkan tapi tidak mendukung tafsir dengan dasar hukum yang relevan gitu ya. Jadi hanya sekedar menafsirkan ini bukan informasi yang bersifat publik gitu ya. Tapi kalau tidak bersifat publik tentunya kan ada yang dilanggar pasal 17-nya. Nah, yang dilanggar itu yang mana di pasal 17? Karena tadi Pak Rinto tampilkan itu tidak membahas mengenai pelanggaran pasal 17. Ya, seharusnya kan itu dijawab di sana gitu ya. Jadi terlihat jelas bahwa pejabatnya itu paham hukum ya, atau Dirjen Pajak tidak salah menempatkan pejabat gitu ya, bukan kasih saja gitu ya, puter sana puter sini, tapi kan pejabatnya nggak paham, tidak punya kompetensi di bidangnya gitu ya.
Jadi harusnya kan orang-orang yang paham hukum misalnya, seperti Pak Awan, Pak Rinto, yang udah sarjana hukum yang harusnya ditempatkan di apa namanya di Direktorat PPID misalnya ya, atau di Direktorat Humas kan begitu ya. Jadi relevan sekali kalau ada pertanyaan, tentunya harus dijawab ya sesuai dengan yang ditanyakan ya. Bukan sekedar menjawab, tapi kemudian argumentasi hukumnya tidak relevan dengan dasar hukumnya, dan itu sangat disayangkan. Begitu Pak Awan dan Pak Rito. Oke, thank you Pak Rey. Informasi tadi kan dia mengecualikan karena dokumen tersebut adalah dokumen intra lembaga. Memang itu ada di pasal 17. Salah satu syarat untuk bisa dikecualikan adalah dokumen intra lembaga. Tetapi apakah semua dokumen intra lembaga itu dapat dikecualikan, Pak? Atau ada yang harus dibuka atau ada yang gimana tuh, Pak? Ya, terima kasih Pak Awan. Kita harus memaknai dulu apa yang dimaksud dengan dokumen internal lembaga. Ya, dokumen perkara itu adalah dokumen para pihak, ya, bukan dokumen yang kemudian memang diproduksi oleh lembaga itu sendiri. Ya, tidak ada berkas perkara itu dokumen lembaga. Berkas perkaranya PT Arion itu semuanya berasal dari PT Arion dan juga lawannya yaitu Direktur Jenderal Pajak. Itu bukan dokumennya Ketua Pengadilan Pajak atau Wakil Ketua Pengadilan Pajak, ya. Itu adalah dokumen yang terjadi selama proses persidangan. Misalnya apa? Dokumen yang terjadi selama jawab jinawab sebelum persidangan, misalnya gugatan atau banding, tanggapan, uraian banding, bantahan, itu semua adalah dokumen yang berasal dari para pihak. Pertanyaannya, dokumen internal mana yang dimaksud? Kan pengadilan tidak pernah mengirimkan, tidak menerbitkan dokumen apapun sehubungan dengan perkara mereka, kecuali dokumen panggilan sidang misalnya, itu pun diterbitkan oleh majelisnya, bukan oleh ketua pengadilan pajak ya. Nah, kalau kita merujuk kepada dokumen internal, itu harusnya kan dokumen yang memang diterbitkan oleh lembaga itu, tujuannya untuk kepentingan hal-hal yang berkaitan dengan bukan persidangan, tapi ini kan berkaitan dengan persidangan. Nah, jadi harus dimaknai dulu bahwa ini bukan dokumen internal kalau menurut saya, tapi memang dokumen yang diberikan oleh para pihak ya di dalam lembaga pengadilan, tapi bukan dokumen yang diterbitkan langsung oleh lembaga pengadilan, tapi ini murni adalah dokumen yang berkaitan dengan berkas perkara, ya. Sehingga menurut saya tidak pas kalau dikatakan bahwa itu merupakan dokumen internal lembaga. Itu adalah dokumennya wajib pajak dan dokumennya Direktur Jenderal Pajak, atau sederhananya itu adalah dokumen para pihak yang berperkara. Begitu Pak Wan dan Pak Rinto. Oke, siap. Terima kasih Pak Rey, terima kasih Pak Rinto. Mudah-mudahan ini bisa bersengketa dan bisa dibuka informasinya ya. Masa kita para pihak tidak boleh dapetin dokumen lawan kita, apa yang dikirim, apa yang dia terima juga kita nggak tahu ya. Akhirnya kan jadi tidak transparan. Kalau nggak transparan ya rakyat tidak percaya lagi sama pengadilan. Bahkan sedikit Pak Awan dan Pak Rinto. Gimana? Menyinggung apa yang disampaikan Pak Rinto tadi, seharusnya PPID itu memahami bahwa di dalam hukum acara peradilan pajak itu tidak ada inzage. Oke. Ya. Nah, kalau tidak ada inzage, bagaimana memberikan transparansi kepada para pihak yang bersengketa bahwa dokumen yang disampaikan para pihak selama persidangan ya dan dokumen PK baik itu memori maupun kontra memori yang akan diajukan itu sudah lengkap semuanya sesuai dengan fakta persidangan. Bagaimana mengetahuinya kalau kemudian tidak bisa diberikan kesempatan bagi para pihak untuk melihatnya, Pak Awan dan Pak Rinto. Kemudian mereka mengatakan sudah lengkap, itu kan versi mereka. Maka di pengadilan negeri ada kesempatan yang disebut dengan inzage. Nah, inzage itu kan kesempatan. Itu adalah ruang atau forum bagi para pihak untuk mengecek. Bahwa kemudian tadi Pak Rinto bilang setelah kita cek mereka bisa buang dokumennya, ya itu konteks lain. Ya, Pak. Tidak sudah forum
ya ada kesempatan dan ruang yang diberikan untuk melakukan pengecekan. Ya. Setidak-tidaknya forum itu sudah disediakan agar para pihak mengetahui kalau ada yang kurang. Misalnya ada dokumen yang kurang, mereka akan bilang bahwa dokumen kami yang ini belum ada. Setidak-tidaknya itu sudah disampaikan kepada panitra atau panitra pengganti untuk dilengkapi sebelum dikirim kepada Mahkamah Agung, ya. Tapi kalau forum itu tidak disediakan, tentunya kan akan lebih memperparah Pak Awan dan Pak Rinto. Bisa saja apa yang dikirim itu lebih minimalis gitu ya. Ya. Atau dokumennya orang lain, Pak Ari. Yang saja bisa menjadi berkurang, yang tidak pernah. Nah, ini kan yang menjadi kekhawatiran dan keraguan daripada para pihak. Jadi menurut saya itu bukan dokumen internal lembaga, itu adalah dokumen berkas perkara, dan yang meminta itu adalah pihak yang berperkara. Dan untuk menjunjung due process of law dalam hukum acara persidangan, seharusnya itu diberikan demi mengganti apa yang disebut dengan prosedur Inzaghi di hampir semua pengadilan manapun. Namun karena pengadilan pajak belum ada, seharusnya itu diberikan kesempatan. Sehingga dengan demikian pengadilan pajak ini tidak lagi dianggap sebagai pengadilan emas gitu ya, yang tidak umum gitu ya, yang tidak lazim, tapi harus dianggap seperti pengadilan-pengadilan lainnya, di mana transparansi itu menjadi prioritas. Begitu Pak Awan dan Pak Rinto. Oke, baik. Terima kasih insight-nya Pak Rey, luar biasa. Makasih Pak Rinto, Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Makasih Pak. Oke, Mas.